Di tutorial kemarin kita udah ngebahas drawer dan aksesnya ke aplikasi. Nah, sekarang di sini kita mau bahas soal gimana caranya kita manage, navigate. Selain halaman yang kita rubah, di sini kita juga mau ngerubah voting action button, app bar, button action di sini supaya bisa kita isi dengan action-action yang lain gitu. Nah, karena gambarannya itu untuk item, untuk beranda, halaman ini kita mau isi dengan grafik. Halaman item mau kita isi dengan macam-macam list item, mau kita tambahkan dengan tombol di sini untuk nambahin itemnya, dan mungkin di sini untuk notifikasi atau lain sebagainya. Nah, untuk penjualan kita di sini juga mau tambah button untuk entry point ketika kita mau ngeklik tambah penjualan baru gitu kurang lebih. Nah selanjutnya kalau kita lihat ke source code-nya itu page view itu dia cuman support pindah-pindah page-nya aja, tapi untuk floating action button-nya sendiri kita belum handle gitu ya. Sebetulnya itu namanya kita bisa simpan di common. Sini kita bikin common aja, di sini bisa ada util untuk nanti kita bisa tambahkan satu folder lagi untuk helper class di sini ya, atau core aja deh. Nah, core ini adalah kelas utama untuk kita pakai konfigurasinya untuk apa aja gitu. Nah, di sini kan untuk page view ya. Jadi di sini saya mau bikin page view atau jangan deh, atau kita bikin dashboard komponen gitu. Nah, dashboard komponen itu nanti bakalan terdiri dari masing-masing komponennya. Pertama di sini adalah body komponen. Body komponen itu widget. Nah, body komponen itu apa isinya? Body komponen itu nanti kita isi dengan ini kayaknya body aja ya. Dashboard komponen di sini body. Nah, ini kita isi sama page-nya. Terus kalau misalkan kita mau pakai floating action button di sini, floating action button itu widget juga. Final widget floating action button. This floating action button ini sifatnya nggak mandatory ya, jadi kalau kayak yang halaman statistik nggak perlu FAB itu kita nggak bakalan munculin. Mungkin udah itu dulu mungkin ya, sebentar saya sedang mikir soal itu. Ya udah nggak apa-apa, ini dulu aja. Udah. Selanjutnya di sini kita bisa pakai list dashboard komponen. Di sini kita bikin dashboard komponen. Inputnya adalah build context karena kita bakalan butuh untuk nge-return masing-masing konteks ke dalam floating action buttonnya nanti untuk navigasi. Nah, di sini kita bisa bikin tambah gini aja mungkin ya. Ini return kayak gitu. Di sini dashboard komponen isinya adalah body-nya adalah homepage. Sini floating action buttonnya, kita bisa pakai, kalau homepage nggak ada floating action button jadi kita skip aja. Nah, ini kita tambah buat 2 lagi, ini item page, ini sales page.
kita tambah floating action button itu floating action button. Oke, kasih child, kasih on tap, on press supaya enggak error. Oke, udah. Ini tambah icon. Di sini kita tambah icon plus add. Oke. Ini juga sama. Jadi di sini belum ada itunya, belum ada functionnya. Oke, ini udah dashboard komponennya udah bisa dipakai. Dashboard komponen kita bisa pakai di sini seperti ini mungkin ya. Sorry, childrennya ini list, kita map listnya ke kenapa ya? Oh, I see. Oh, sorry. Di sini ada konteks ya. Oke, body tulis. Ini jadi list dashboard komponen ini harus kita ambil bodinya aja gitu ya. Jadi ini agak tricky adalah ini ada page builder, jadi kita bisa pakai kayak gini aja. Page item builder. Ini kita bisa pakai ini dashboard komponen konteks, kasih konteksnya, kita kasih index di sini, kasih body. Nah, jadi dia notice, dia bakalan jalanin bodinya nanti. Ini kita skip dulu. Kita skip dulu di sini karena ada tiga array, dia bakalan jalan ini, tapi karena belum diregister dia masih error. Jadi kita skip dulu untuk sekarang. Selanjutnya kita mau tambahin floating action button di sini. Atau kita refresh dulu deh supaya bisa dilihat hasilnya. Wow. Lanjut. Ini udah ada ya. Ini udah pakai list yang tadi kita buat. Nah, selanjutnya di sini kita mau tambah lagi floating action button. Floating action button itu ada di properties floating action button di kelas dashboard komponen. Ini kita bisa pakai kayak gini juga. Oh, sorry. Karena di sini indeksnya nggak tersimpan, jadi mau nggak mau kita harus kayak gini, in current page index, ini get, ini page controller index, current position. Nah, ini double kayaknya. Ini agak kompleks ya gitu, karena kita jadiin satu di semuanya di sini gitu. Ini bisa kita tambah current page indexnya.
kasih untuk floating action button. Oke, ini secara langsung dia udah jalanin, bakal pakai untuk page index sama dashboard component. Kita klik di sini, nanti bakalan muncul di sini, muncul floating action buttonnya. Jadi kita refresh dulu. Yang saya takutkan adalah page controller ini tidak terdengar gitu ya, karena ketika dia berubah, floating action button ini tidak bisa mendengar perubahannya. Oke, jadi ini approach ini nggak bisa dilakukan, ya nggak possible gitu, karena page controllernya itu belum selesai dijalankan gitu ya. Caranya adalah kita bisa pakai init state di sini untuk set page controller sama dengan page controller, dikasih initial page-nya 0, ini kita kasih var aja, set state. Ini kita kasih apa ya? Jadi mau nggak mau kita itu harus tambah satu step di sini. Selain page controller, kita current page index sama dengan 0. Nah, mau nggak mau kita harus ngeset current page index ketika change page ini dijalankan. Nah, ini bisa kita tambah kayak gini, kita jalankan set state supaya state-nya berubah. Nah, current page index ini kita bisa pakai buat dapetin dashboard komponennya. Nah, kita refresh lagi sekali lagi. Jadi ketika login ini 0, lalu pas kita tap item di sini udah ada tanda plusnya gitu ya. Ini juga sama, udah ada tanda plusnya, udah ada buttonnya. Ini bisa kita kasih actionnya apa aja. Memang lebih kompleks untuk approach ini, tapi yang perlu dicatat adalah page dalam scaffold ini dan floating action buttonnya itu di dalam satu array, di dalam satu helper class yang sama. Ini memungkinkan untuk halaman page dan floating action button ini selalu sinkronus gitu. Jadi nggak ada case penjualan floating action buttonnya pas diklik malah ke item gitu. Jadi case-nya itu lebih akurat gitu ya. Ini source code kita udah mulai conges gitu ya. Ini kita perlu organisir lagi lebih dalam. Selain itu juga di sini kita udah mulai ada beberapa halaman. Mungkin nanti setelah kita tambah halaman, tambah item, dan tambah penjualan, kita bisa mulai untuk mempelajari named root, supaya root dari aplikasi itu kita bisa atur dengan string, dengan nama. Ini kita mau tambah subkategori saja gini. Kita tambah add item page. Kita supaya bisa
maju terus, pantang mundur. Maksudnya itu maksudnya itu supaya kalau ada tambah item, kita bisa mulai develop untuk sales page-nya gitu nantinya, karena kalau nggak ada itemnya apa yang mau dijual gitu. Nah, di sini kita tambah teks, tambah item. Oke, di bawahnya kita kasih body seperti biasa, kita kasih center dulu untuk placeholder, kasih child, kasih text. Nah, di sini adalah halaman tambah item. Oke. Nah, entry point add item ini kita bisa masukin ke dalam floating action button yang ini. Nah, ini jadi ketika kita tap item page, floating action button ini bakalan ngebawa kita ke halaman tambah item. Dan di sini kita bisa pakai navigator push. Ya, kadang-kadang saya juga lupa sih kalau udah ngobrolin ini ya, udah ngobrolin source code Flutter itu kadang banyak gitu. Kadang-kadang juga karena sudah biasa pakai getX atau yang lain, itu jadi agak bingung gitu masuknya. Dan ini kebetulan approach yang kita pakai ini adalah approach vanilla gitu, jadi ini tuh sederhana sekali gitu ya untuk pakai stateful widget. Nah, oke, kita klik. Nah, sorry, ini masih masuk ke dashboard ya. Menarik nih. Oke, mungkin kita perlu refresh ya. Login, masuk ke item, lalu ini kita klik. Nah, masuk ke halaman tambah item. Ini balik lagi ke dashboard. Ini kita bisa lakukan yang sama, add cell data stateful. Ini sebenarnya kita bisa isi apa aja, nggak perlu pakai stateful doang, bisa pakai stateless juga, tergantung kebutuhan juga. Tapi di sini karena kita pertama kali, kita bakalan pakai stateful dulu. Nextnya kita bisa pakai state management yang lain. Di sini nanti kita bisa pakai provider, getX, BLOC dan seterusnya. Oke, kita balik ke dashboard. Di dashboard ini kita perlu tambahin halaman penjualan ya di sini. Add sell page. Oke. Nah, jadi kalau kita harus refresh dulu seperti biasa. Ya, mungkin Flutter ini udah hot reload ya, tapi kadang ada yang harus kita hot restart gitu. Nah, ini udah masuk ke halaman sales gitu. Nah, ini udah oke. Tinggal kita isi kontennya sendiri. Nah, item di sini kita bisa tambah penjualan. Nah, ini kita udah enak ya. Di next tutorial saya mau ngejelasin gimana caranya kita bikin UI untuk nampilin item-item yang kita tambahin ke sebuah toko kita gitu. Jadi itemnya apa aja bisa kita tambahin di situ. Selanjutnya habis itu kita mau bahas soal gimana caranya input datanya ke dalam database. Di sini tuh kita pakai SQFlite itu package untuk meminimalisir code kita supaya nggak perlu nge-code raw masuk ke SQLite.
nanti kita share lagi. Nah, jadi yang saya udah bahas di 3 pertemuan ini adalah untuk bagaimana nge-initiate root-nya dulu gitu. Ini kita ada sebuah mini apps yang di dalamnya ada 3 aplikasi, 3 halaman. Di masing-masing halaman ini ada halaman lain untuk nambahin item-itemnya, itu untuk entry point-nya dulu. Nah, jadi dari sini kita bisa lanjutin ke layouting UI, juga kita bisa lanjutin ke data integration. Selanjutnya dari situ kita bisa tambah lagi mungkin pakai Firebase atau push notification dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk hari ini untuk tutorial itu sampai di sini aja ya. Nextnya kita lanjut untuk layouting. Thank you.